Kan udah diterangkan tadi. Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Yang pasti bukan ahli jilat, Sril. Yang pasti bukan ahli jilat, gitu. Tidak dijawab. Ya, saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan udah dijawab. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Benarkah Islam akan bangkit dari Indonesia? Dan benarkah perang dunia ketiga akan segera terjadi? Temukan jawabannya di buku Persiapan Muslim Menghadapi Perang Dunia Ketiga, diterbitkan oleh penerbit idebuku.id dan dikarang oleh Muhriji. Dapatkan segera jawabannya di sini. Harga 150.000 untuk Pulau Jawa sudah termasuk ongkir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan alhamdulillah masih puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa di subscribe dulu nih Babe Aldo Suara Kebenaran. Ya, channel backup kalian udah tahu dah ya. Ya, pokoknya subscribe aja dulu ya. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ada cuplikan di sidang nih, kita simak sama-sama ya. Jadi Hotman yang cincinnya begitu. Ya, gua penasaran sama Hotman itu cincin ada yang dari batu ginjal atau dari batu empedu nggak ya? Itu paling mahal tuh. Gue takut aja nanti di empedunya atau di ginjalnya ada batu, kan kasihan dijadiin cincin aja gitu maksud gue, ya kan? Nih ada cuplikan. Jadi Hotman ini kan dia pengacara kondang berpengalaman, tapi melakukan yang seperti ini nih. Apa ini namanya nih? Bismillahirrahmanirrahim. Mana Pak Hotman? Mohon izin majelis. Saya agak bingung. Ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, nih dari di awal itu memang pengacara kudu begitu sih, jago. Ya, ini ahli hukum atau ahli ekonomi nih? Karena pendapatnya melebihi ahli hukum loh. Emangnya kalau orang ahli hukum nggak bisa jadi ahli ekonomi? Emangnya kalau orang ahli ekonomi nggak ngerti hukum? Itu cuma untuk menjatuhkan aja guys. Biasa itu. Ya gerta-gerta aja, bluffing aja, biar ini apa sih? Ya, namanya pengacara kan gitu, bela yang bayar. Lanjut. sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK Mahkamah Konstitusi berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang, sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Kalau gue nih jawabannya, nih Hotman ya memang begitu pengacara. Apakah MK berwenang?
ini bukan masalah kalau gue jawabnya ya. Kalau gue nih, karena yang berwenang nggak mau menindak Jokowi, jadi kami sampaikan ini ke MK, gitu aja, supaya rakyat tahu. Nah, mungkin MK nggak punya kewenangan, tapi paling tidak rakyat tahu. Kita bisa membuktikan di MK, dari MK inilah bisa terbukti bahwasanya Jokowi melanggar. Itu kalau gue yang jawab gitu. Ya, karena selama ini kan sudah dilaporkan, ijazah udah dilaporkan, udah ada sidang, tapi ya nggak muncul-muncul juga. Kenapa sampai di MK begini? Itu ya karena yang berwenang tidak mau menindak begitu. Itu kalau menurut gue, tapi menurut ini saksinya gimana nih? Lanjut. Pak Antoni Budiawan kalau tidak salah. Ya, dari hakim. Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak? Setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Ya. Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos. Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi, yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan. Apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan pelanggaran-pelanggaran dugaan ini, undang-undang ini, apakah akan ditindaklanjuti untuk mengusut secara pidana? Tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu. Dan dalam sidang ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal. Nah, ini jawaban buat Hotman. Jadi bansos ini kan berkaitan sama pemilu. Ini bukan cuma bansos biasa. Yang dipermasalahkan ini adalah bansos yang sampai kelihatan banget gitu bansos. Ada menterinya ikut bansos. Bahkan menteri yang bagikan bansos bukan menteri sosialnya. Nah itu kan berkaitan dengan pemilu. Ah gimana sih lo Hotman? Tapi ini nanti lucu nih kayaknya di akhir nih. Lanjut Pak Antoni. Bansos adalah jelas seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti. Ada lampiran, ada 40. Itu antara lain ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Ya. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu yang mulia? Apa? Ini lucu. Supaya kami ini tidak bingung saya terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Lu ahli apa? Katanya lu ahlinya ahli. Di situ ada Habibur Rahman, ada Anu, katanya gampang. Kenapa lu bingung? Kenapa lu yang jadi bingung? Kan udah diterangkan tadi. Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Yang pasti bukan ahli jilat, Sril. Yang pasti bukan ahli jilat, gitu. Ya, kalau ahli jilat kayaknya Yusril tahu siapa itu ya. Lanjut. Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Ya.
ini gimana sih, katanya sidang udah bolak-balik. Ada yang bisa memaksa begitu. Ini kan ahli, bukan saksi. Ya, ini ahli, nggak bisa dipaksa. Itu tadi jawabannya. Lihat nanti jawaban hakim nih. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Kau. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. Ya. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya, itu Pak Hotman. Bukan wewenang saya. Nah, Ini tuh. juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi Nah. sama dengan yang diinginkan. Nah, kena tampol kan? Iya, Hotman, nggak boleh maksa begitu. Lo mentang-mentang dekat sama kekuasaan lu ya kali bisa maksa-maksa ahli begitu. Nggak boleh, Hotman ya. Ya, anak baik. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon. Mohon izin majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya, menurut saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan udah dijawab. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Nah, terima kasih ya ahli keterangannya, mudah-mudahan. Nah, memang nggak ada akhlaknya si Hotman sama Yusri kan? Iya, masa mau memaksakan? Nggak boleh memaksakan, nggak boleh memaksakan ahli. Katanya udah sidang berapa kali, pengalaman ternyata begini-begini juga. Yusri juga bingung-bingung. Alah, tapi alhamdulillah dari ini kebongkar semuanya guys ya. Mudah-mudahan lah. Mau siapa yang menang, mau siapa yang kalah, yang penting kebenaran tetap akan terkuak insya Allah. Dan yang curang akan binasa. Gua pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridullah wal inayah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lu nggak curang nggak usah baper. Mana Pak Hotman? Mohon izin majelis. Saya agak bingung. Ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Majelis Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik. Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos. Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi, yang belum diusut, tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan. Apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan pelanggaran-pelanggaran dugaan ini, undang-undang ini, apakah akan ditindaklanjuti
untuk mengusut secara pidana. Tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu. Dan dalam sidang ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal. Bansos adalah jelas seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti, ada lampiran, ada 40. Itu antara lain, ada 40 cuplikan dari berita, itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Ya. Yang Mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang Mulia? Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung serikat terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Bro. Majelis juga tadi pertanyaan Hokman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena keahlian beliau? Belum dijawab Majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Ya, itu, Pak bukan wewenang saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi bukan hanya berdasarkan mohon izin majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Ayo pasang iklan produk jualan kalian di Babe Aldo Official Channel dengan jangkauan ke ratusan ribu penonton. Insya Allah omset melonjak hingga 3 kali lipat. Konten iklan Anda akan tayang di 2 akun utama YouTube Babe Aldo dengan ratusan ribu penonton selama 5 hari berturut-turut, dan juga akan tayang di Instagram dan juga TikTok Babe Aldo. Harga 500.000 untuk pemasangan 1 kali iklan, tayang 5 hari berturut-turut. Untuk kerjasama pemasangan iklan, hubungi WhatsApp ke 0812 8385 8736.